Di tengah tekanan ekonomi Indonesia yang terus meningkat, ketika nilai kurs rupiah melemah, daya beli masyarakat menjadi anjlok, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kita jadi bertanya, mengapa hal ini terjadi? Apakah ada jalan keluar dari paradoks kesulitan ini? Dalam pandangan Islam, riba bukan sekedar tambahan dalam transaksi atau yang kita sebut sebagai bunga. Ia merupakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Riba adalah mekanisme yang dapat mempercepat penumpukan kekayaan pada segelintir orang tanpa memperhatikan dan memperdulikan kesejahteraan umum. Karena sesungguhnya riba berangkat dari bakhil yang berarti pelit dan tidak mau berbagi. Praktik riba yang berangkat dari sifat bakhil ini yang melahirkan kejahatan dari kapitalisme yang hari ini seperti gaya hidup individualis. Melebarnya ketimpangan sosial serta masifnya pembodohan massal. Dalam kondisi buntu seperti ini, Islam menawarkan sebuah solusi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jika riba adalah berorientasi pada sesuatu yang terus bertambah tanpa pernah berkurang dan merugi, di mana hal tersebut tidaklah masuk di akal kecuali terjadi rekayasa ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dan kesejahteraan yang terpusat hanya pada sekelompok orang saja. Maka sedekah berarti kesejahteraan yang terdistribusikan melalui semangat gotong royong, karena sesungguhnya Islam menghendaki persatuan. Persatuan melahirkan rasa kekeluargaan untuk saling tolong-menolong dan gotong royong membangun peradaban manusia. Setiap tahun, Allah mendidik umat Islam melalui bulan Ramadan. Selama sebulan penuh, kaum muslimin dilatih untuk menahan diri, membersihkan jiwa, dan memperbanyak sedekah. Ramadan adalah sekolah gotong royong, sebuah inkubator spiritual yang melatih manusia agar peka terhadap penderitaan sesama. Setelah Ramadan, sebagai bulan pelatihan, datanglah Zulhijjah sebagai bulan pendekatan. Karena Zulhijjah menyerap kata hajj yang secara etimologi bermakna menuju, yang pada beberapa ulama diisyaratkan bahwa menuju tujuan yang dimaksud tidak lain ialah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan gotong royong dalam taqarrub illallah atau quraba yang biasa kita sebut dengan ibadah kurban. Pada hakikatnya, kurban adalah momentum yang diberikan Allah pada umat Islam untuk merapat padanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa dalam proses merapat kepada Allah, umat Islam harus melakukannya secara berjamaah dan sedekah alias bergotong royong. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Adha di mushola. Setelah selesai khutbah, Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibashi. Lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkurban. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Beliau menyembelih kurban bukan hanya atas nama dirinya, tetapi juga atas nama umatnya yang belum mampu berkurban. Sebuah pesan yang sangat mendalam bahwa setiap muslim berhak mendapatkan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Karena itu, kurban tidak boleh dipandang sebagai ibadah eksklusif. Jika mampu 1000 hewan kurban, berikanlah 1000 hewan kurban. Jika mampu 100 hewan kurban, berikanlah 100 hewan kurban. Jika mampu 10, berikanlah 10. Jika mampu 1/7, ikutlah 1/7.
Bahkan jika hanya mampu Rp1.000, mulailah dari situ. Yang terpenting adalah semangat untuk ikut merapat alias qoroba kepada Allah. Semangat inilah yang telah lama diperjuangkan oleh Al-Ittihadiyah bersama Majelis Taklim Ekonomi Terpadu atau MASTER. Melalui gerakan kurban gotong royong, masyarakat diajak untuk berkurban secara kolektif, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama, yang penting berkontribusi. Ia membawa esensi kurban menjadi jauh lebih fundamental, tidak hanya tentang pembagian daging semata, tapi semangat gotong royong untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang dahulu menerima bantuan tumbuh menjadi pribadi yang mampu memberi manfaat. Dari mustahik menjadi mudahi, dari tangan yang menerima menjadi tangan yang memberi, dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Inilah esensi kurban yang sesungguhnya. Mendekat pada Allah adalah cara memperbaiki dan mempersatukan kekuatan umat untuk kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Isnur Hayati dari Master Manggis, Kota Bogor. Master itu adalah Majelis Taklim Ekonomi Terpadu yang membawa anggotanya berkah sejahtera dunia dan akhirat. Di Master pada awalnya kita diajarkan untuk bagaimana bisa kita dari yang kehidupan ekonomi lemah yang biasanya kita menerima kupon kurban, menerima daging kurban, tapi kita secara harus bangkit dari itu menjadi orang yang memberi. Bagaimana caranya kalau sendiri kita mungkin belum ada kemampuan. Akhirnya kita diberi bimbingan sama Pak Ustadz Nuruzzaman sebagai pembina Master. Bergotong royonglah semua anggota Master menabung setiap pertemuan, besar kecilnya tergantung kemampuan kita masing-masing, dikumpulkan selama 1 tahun. Alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan, dimulai dari kambing hingga akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa membeli sapi. Di kami anggotanya ada 20 untuk 1 master ya, karena di master itu ada 3 master untuk daerah kami, wilayahnya beda-beda. Setiap minggu pertemuan kita, perkumpulan pengajian master, setiap anggota disediakan tempat untuk sodakoh, untuk tujuan hewan kurban dengan jumlah uang yang sesuai kemampuannya, dikumpulkan di bendahara, di pengurus. Nanti 1 tahun kita buka uangnya ada berapa dan kita gabungkan dengan master lain sehingga bisa kebeli baik sapi atau kambing. Insya Allah ada sapi dan kambing, insya Allah ada. Dan saat ini kami bahagia sekali sebagai anggota master yang dulu hanya menerima, sekarang sudah bisa memberi kepada masyarakat sekitarnya dengan bantuan bergotong royong master sodakoh kurban. Alhamdulillah. Tapi kami pun sebagai orang yang mengumpulkan mendapatkan juga. Jadi mendapatkan 3 keuntungan buat kami semua. 1 bisa berbagi dengan orang lain, 2 bisa bersodakoh kurban, 3 bisa memberikan kebahagiaan baik kepada diri kami maupun kepada masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz Nuruzzaman sebagai pembina master yang sudah memberikan motivasi yang begitu banyak sekali. Alhamdulillah, dulu kan yang namanya diberi itu sesuatu ya, diberi gitu. Sekarang setelah kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang gotong royong itu, kita saksikan, kita melihat dibagikan, Masya Allah, kebahagiaan tersendiri buat anggota master. Bahagia lahir batin bisa berbagi walaupun secara mungkin hasil kebersamaan, bukan hasil dari sendiri. Alhamdulillah kami mulai bisa merasakan itu udah beberapa dari tahun yang lalu setelah terbentuknya kurban gotong royong. Begitu, kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah. Untuk masyarakat Indonesia yang belum bisa berkurban secara pribadi, secara personal, misalnya sapi seharga sekian, kambing untuk 1 ekor, tidak usah berputus asa.
Mari kita sama-sama bergotong royong untuk memberikan yang terbaik buat Allah dengan cara bersatu, mengumpulkan sodakoh sesuai dengan kemampuan kita di lingkungan kita, di sekitaran kita, dikhususkan untuk kurban. Kita buka 1 tahun sekali berapa jumlah uangnya dan kita bisa belikan, apakah itu nanti bisa kebeli kambing atau sapi, mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Berusaha menjadi yang lebih baik, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mungkin pada dasarnya kalau dari materi yang lebih besar kita tidak mampu, tapi kita mulai dari bawah yang terkecil. Semangat. Master Ibunda. Berkah sejahtera. Master Ibunda. Berkah sejahtera. Master Ibunda. Berkah sejahtera. Terima kasih. Dengan pendampingan dan semangat kebersamaan yang semula merasa kurban adalah sesuatu yang jauh, kini dapat merasakan kebahagiaan menjadi bagian dari ibadah besar ini. Bayangkan jika jutaan masyarakat Indonesia seperti Ibu Uis yang mengupayakan kurban bergotong royong, kelak lebih banyak keluarga Indonesia yang menikmati asupan gizi dari asam protein hewani. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia hanya konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia tercatat sebesar 2,77 kg per kapita per tahun. Ini jauh dari konsumsi daging di negara-negara lainnya. Tahun 2024, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Dunia atau Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat rata-rata konsumsi daging sapi di dunia adalah 9,91 kg per kapita. Negara-negara seperti Brazil, Argentina, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada justru memiliki rata-rata konsumsi daging per kapita per tahun di atas 10 kg. Artinya, masyarakat Indonesia hanya mengkonsumsi daging seberat kantong kresek kurban pada saat Idul Adha. Padahal daging sangatlah dibutuhkan untuk pertumbuhan gizi anak bangsa. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang masih banyak kita temukan di Indonesia, yaitu sekitar 21,6%. Perlu diketahui bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak. Hal ini dikarenakan pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kayak protein hewani dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, peternak lokal semakin terberdayakan dengan permintaan daging yang semakin tinggi. Daya beli masyarakat terhadap daging dapat didongkrak dengan solidaritas sosial menuju kurban gotong royong ini. Sebagaimana bunyi dari sila ke-7 Persatuan Indonesia, kurban gotong royong ialah membiasakan masyarakat memiliki budaya hidup, saling membantu sesama dalam urusan sosial, spiritual, dan bahkan ekonomi. Kurban tidak lagi berhenti pada suatu hari. Ia menjadi gerakan sosial, gerakan ekonomi, dan gerakan peradaban.